البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah. Disimak baik-baik barakallahu fiik, halaman 68. Halaman yang ke-68. Kita masih bahas seputar apa kemarin? Seputar penyebutan kelompok sesat yang pertama, yaitu Jahmiyah dan Qaramithah. Untuk mengulang kembali, nah biar melekat di benak antum semuanya, Al-Jahmiyah siapa pelopornya? Siapa yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah? Antum? Al-Jahm Safwan. Mengambil ilmunya dari siapa? Al-Jahm Safwan ini, ya, yang gurunya Al-Jahm Safwan disembelih oleh seorang khalifah waktu itu, seorang pemimpin waktu itu. Mengambil ilmunya dari siapa? Al-Jahm Safwan ini. Al-Ja'ad bin Dirham, ada alnya ya. Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham. Siapakah saat itu sosok nah barakallahu fiik yang membunuh dan bahkan menyembelih Al-Ja'ad bin Dirham, yang waktu itu tragedinya berlangsung pada hari raya Idul Adha. Khutbah di atas mimbar mengatakan, ya ayuhan nas, dhahu dhahayakum taqabbalallahu dhahu dhahayakum. Wahai segenap manusia, semoga Allah telah menerima sembilan kalian, sembelihlah sembilan kalian. Fa inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham, sesungguhnya aku akan berkorban menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Dikarenakan Ja'ad bin Dirham tersebut berkeyakinan bahwasanya tidak menjadikan Ibrahim khalil, Allah Taala tidak menjadikan Ibrahim khalil, dan Allah Taala tidak mengajak bicara Musa alaihissalam. Fa nazala minal mimbar fadabahahu. Kemudian seseorang tadi itu turun dari mimbar dan menyembelihnya. Siapa namanya? Antum? Naam, Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dihafalkan ya. Kemudian Ja'ad bin Dirham mengambil ilmunya dari siapa? Antum? Urut-urutannya waktu itu enggak ada ya. Antum? Siapa? Bayan bin Sam'an. Yang jelas ya, Bayan bin Sam'an, bukan Sam'un, Sam'an. Nah, Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari mana? Siapa bin mana? Siapa? Talut. Yang jelas ya, Talut. Nah, Talut bin Labin, Talut bin Talut Ibn Ukhti Labid Ibn Asam al-Yahudi. Itu ujung-ujungnya pemikiran Jahmiyah. Al-Qaramithah. Al-Qaramithah siapa pendalanya Mas? Al-Qaramithah yang berani mencuri, mencabut Hajar Aswad, dibawa pulang, dibalikkan dan keluar tidak pecah. Siapa itu pemimpinnya Mas? Al-Qaramithah. Abu Thahir Al-Qurmuti. Nah, dihafalkan ya. Abu Thahir Al-Qurmuti. Nah, kita lanjutkan halaman 68 bagian bawah itu. Ini masih nukilkan kalamnya siapa ini? Kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Wa qala, dalam kitab tersebut Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql, disimak ya. Jilid 5 halaman 165. Syekhul Islam berkata, wa kadzalika wasaf al-Imam Ahmad wa amsal qaul al-Jahmiyah an-nufat. Seperti itu pula Imam Ahmad dan juga yang semisal beliau mensifati ucapan Jahmiyah. Nufat itu berarti apa? Jahmiyah, nufat itu yang meniadakan. Jahmiyah itu kan meniadakan apa? Meniadakan nama dan sifat dari Allah Ta'ala. Itu namanya nufat. Nufat itu meniadakan.
meniadakan nama dan sifat. Itu Jahmiyah. Dibedakan dengan apa? Mu'tazilah ya. Mu'tazilah nanti kelompok yang kedua nanti. Wa kana qala Ahmad wa kadzalikal Jahm. Berkata Imam Ahmad, wa kadzalikal Jahm wa syi'atuhu, seperti itu pula Jahm bin Safwan dan kelompoknya. Da'un nasa ilal mustasyabih minal Qur'an wal hadis. Mereka mengajak manusia mengarah kepada mutasyabih, sesuatu yang samar yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis. Jadi yang mereka ikuti yang mutasyabih, yang samar, yang enggak jelas. Wa illa al-mufassirun paham, jelas, tapi mereka mengajak manusia untuk apa? Barakallahu fiik, kembali kepada yang mutasyabih, yang samar. Bisa dipahami ya? Kembali kepada sesuatu yang samar. Kita lihat, wa adallu bi kalamihim basyaran katsira, dan mereka Jahmiyah menyesatkan banyak manusia dengan ucapan mereka. Fakana mimma balaghana min amril Jahm aduillah innahu kana min ahli Khurasan min ahli Turmud. Lihat ini. Nah, dan saat itu dari kabar yang sampai kepada kami mengenai perkaranya Jahm bin Safwan ini, musuh Allah, waktu itu dia dikenal dari ahli Khurasan, penduduk Khurasan. Paham ya? Nah, dan dikenal juga min ahli Turmud. Nama tempat ini ya. Nah, dari negeri Turmud. Wa kana sahiba khusumatin wa kalam. Waktu itu Al-Jahm Safwan ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan orang yang suka debat, khusumat, debat, bermusuhan, wa kalam, suka bicara. Pak, bisa dipahami ya? Tapi ingat, meniadakan apa? Meniadakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Antum harus bisa membedakan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah kalam bila sifat. Apa? Nama bila sifat. Tapi kalau Jahmiyah sifat dan nama ditiadakan. Mu'tazilah Allah Ta'ala punya nama tapi punya sifat. Itu Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah enggak punya nama, enggak punya sifat. Asy'ariyah punya nama, punya sifat tapi cuma berapa? 7. Ahlus Sunnah menetapkan semua nama dan semua sifat, bukan hanya 7 lagi, bahkan lebih dari itu, tapi dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu penting sekali ya, jangan sampai nyasar karena mirip tapi berbeda. Wa kana aktsaru kalamihi fillah. Waktu itu yang paling banyak ucapan Jahm bin Safwan tersebut adalah berkaitan dengan Allah Ta'ala. Paham ya? Maksudnya pandai berbicara, suka bicarakan Allah Ta'ala gitu loh. Jadi dia lantang berarti kan, berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Falakiya unasan, suatu ketika dia berjumpa kepada sekelompok manusia minal musyrikin. Lihat, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Yuqalu lahu as-samaniyah. As-samaniyah, ada juga yang baca as-sumniyah, tapi as-samaniyah ini yang masyhur. Ini kelompok dari kalangan apa? Musyrikin, orang-orang penyembah berhala. Nah, waktu itu Jahm bin Safwan ketemu orang-orang musyrikin. Paham ya? Apa yang terjadi? Lihat. Fa'araful Jahm. Kemudian orang-orang musyrikin ini mengenal Jahm bin Safwan. Faqalu, lihat ini. Mereka mengatakan kepada Jahm bin Safwan, nukallimuka. Kami akan berbicara kepadamu. Fa in dhaharat hujjatuna 'alaika dakhalta fi dinina. Lihat ini. Wahai Jahm, kami ingin berbicara kepadamu. Nanti kalau hujah kami itu nampak, hujah kami orang Nasara atau orang musyrikin nampak hujahnya, dan kamu kalah, kamu harus masuk dalam agama kami. Ini syaratnya orang musyrikun. Musyrikun mengatakan, wahai Jahm, kami ingin berbicara kepada kamu. Nanti kalau kami hujahnya menang, kamu kalah, kamu masuk ke dalam agama kami. Ini kata orang-orang musyrikin. Nah, wa in dhaharat hujjatuk, tapi kalau yang nampak ada hujahmu, argumenmu menang, wa in dhaharat hujjatuka alaina, jika hujahmu yang menang dan mengalahkan kami, dakhalna fi dini, kami akan masuk dalam agamamu. Lihat ini. Fakana mimma kalamu bihi al-Jahm, dan waktu itu termasuk yang mereka bicarakan kepada Jahm, anqalu, lihat ini, orang musyrikun mengatakan, alasta taz'um anna laka ilahan. Orang-orang musyrikun mengatakan, wahai Jahm, bukankah kamu menganggap dan berkeyakinan bahwasanya kamu itu punya ilah? Lihat ini. Jelas enggak kita punya ilah? Jelas kan? Nah, ini Jahm bin Safwan didebat ya. Kepada siapa yang debat? Orang musyrikun tadi. Wahai Jahm, bukankah kamu yakin kamu itu punya ilah? Qala Jahm, na'am. Jahm mengatakan iya. Faqalu lahu, fa hal ra'aita ilahak? Kalau begitu apa kamu melihat ilahmu? Ini. Orang musyrikun nanya lagi kepada Jahm,
kalau kamu meyakini punya ilah, apakah kamu melihat ilahmu? Qala la, enggak lihat. Qalu fa hal sami'ta kalamah? Apakah kamu juga mendengar suara ilahmu? Qala la, enggak. Qalu fa shamamta lahu raihatan? Apakah kamu juga mencium baunya? Ditanya lagi sama orang musyrikun. Kata Jahm, qala la. Qalu fa wajadta lahu hissan? Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang dirasa tentang ilah tersebut? Qala la, enggak. Qalu fa wajadta lahu na'am mujassan? Apakah engkau menjumpai padanya ada jasad atau jism? Qala la. Qalu fama yudrika annahu ilah? Langsung dapat digertak di sini sama orang-orang musyrikun. Sekarang kalau ternyata semuanya enggak, kamu juga ngelihat, enggak dengar suaranya, enggak juga mencium baunya, enggak juga mendapatkan sesuatu yang kamu rasakan. Lah kalau semuanya tidak, fama yudrika annahu ilah? Sekarang apa yang membuat kamu tahu bahwasanya itu adalah ilah? Dibikin ragu oleh orang As-Samaniyah tadi itu, orang musyrikun. Nah, kemudian Jahm berkata, fatahayyara al-Jahm falam yadri man ya'bud arba'ina yauman. Akhirnya bingung, bimbang, stres Jahm Safwan. Dia bingung, bimbang, dia nggak tahu selama 40 hari itu siapa yang disembah kalau dia. Bayangkan itu. Gara-gara debat dengan orang-orang musyrikun. Akhirnya setelah bingung, bimbang, dia falam yadri, dia nggak tahu man ya'bud, siapa yang disembah oleh dia. Arba'ina yauman, 40 hari, bayangkan. 40 hari bingung dia, nyembah siapa dia nggak tahu dia. Allah musta'an. Efek samping daripada perdebatan yang dia sendiri tidak punya ilmunya, berbahaya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan barometer ukuran. Kalau nggak mampu debat, nggak punya ilmu, nggak usah debat. Bukan berarti kalah, tapi apa kaidahnya? Salamatud din muqaddamah. Keselamatan agama atau salamatul qalb, keselamatan hati, muqaddamah, lebih didahulukan daripada sekedar melayani perdebatan. Apa dalilnya? Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadisnya masyhur, antum sudah pernah dan sering mendengarnya. Apa itu hadisnya? Sumber kesesatan, perhatikannya, sumber kesesatan orang menyimpang, menyeleweng dari agama yang semula kokoh, istiqomah, sebabnya karena perdebatan. Kalah debat, bingung, stres, bimbang. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hadisnya siapa tadi? Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat yang sebelumnya mereka berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Jadi kalau debat, kalau nggak punya ilmu, nggak punya dasaran, nggak punya pedoman, nggak punya sandaran, paham ya? Dan dia tidak kuat, tidak kokoh, ahsannya jangan dilayani. Paham ya? Apalagi debat dengan orang-orang jahil. Kalau debat dengan orang yang bodoh yang dia sandarannya logika, kembali ke akal. Kalau begini nggak mungkin seperti ini. Kalau begitu nggak mungkin seperti ini. Mainnya logika akal. Atau misalnya apa kata Allah Ta'ala? Kalau menghadapi orang-orang jahilun, apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Ayatnya pendek, tapi sudah jadikan tolak ukur di situ. Kalau yang ngajak bicara, ngajak debat orang bodoh, cukup diucapkan assalamualaikum, tinggal pergi. Nah, Abdurrahman. Naam, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang jahil ngajak ngobrol, ngajak bicara, ucapkan assalamualaikum. Maksudnya bagaimana assalamualaikum? Tinggal pergi gitu loh. Karena kadang-kala orang bodoh itu ketika dikasih hujah, kalau Allah, kalau Rasul, itu malah mainnya akal. Itu kan haram kalau begini, kalau begitu nggak haram kan itu, banyak alasan. Nah, kalau udah nolak, bantah, bangkang seperti itu, assalamualaikum, tinggal pergi. Bukan berarti kalah debat, tapi apa tadi? Salamatul qalbi muqaddamatun. Menjaga keselamatan hati lebih didahulukan. Karena syubhat itu berbahaya sekali. Apa kaidahnya mengenai syubhat ini? Syubhat berbahaya, hati itu lemah. Na'am. Ingat enggak? Na'am.
hati lemah, syubhat menyambar-nyambar. Apa bahasa Arabnya? Apa? Naam, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Nah, dikondisikan ini faedahnya ya. Naam, al-qulubu dha'ifatun wasyubahu khattafatun. Artinya hati-hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Disitulah letak kita harus waspada. Kita sekedar memberikan selingan. Bagaimana lihat ini? Jahm bin Safwan pandai bicara, dikenal di kalangan manusia. Tapi kalau debat dengan orang musyrikun, kalah dia. Akhirnya apa? Selama 40 hari nggak paham, nggak tahu dia, bingung siapa yang dia sembah. Allahul musta'an. Kita lihat. Tsumma innahu istadraka hujjatan mithla hujjatiz zanadiqatin nasara. Nah, kemudian dia baru menjumpai hujjah seperti hujjahnya orang-orang zindik Nasara. Wa dzalika anna zanadiqatin nasara, yang demikian itu bahwasanya orang-orang zindik Nasara yaz'amun anna ruha alladzi fi Isa huwa ruhullah min dzatillah. Orang-orang Nasara berkeyakinan bahwasanya ruh yang ada pada Nabi Isa itu adalah ruh Allah dari zat Allah. Benar atau keliru itu? Ruh yang ada pada Nabi Isa itu adalah ruh Allah dari zat Allah. Keliru enggak? Keliru. Yang benar ruh yang Allah ciptakan khusus ya. Nah, bukan ruh Allah Ta'ala, bukan. Orang-orang Nasara Zanadiqah ini mengatakan seperti itu. Nah, itulah yang dipakai argumennya siapa? Al-Jahm bin Safwan. Kita lihat, ambil dikit lagi, perhatikan. Wa tariqatuhum annahum yasifuna Allah bis-salab. Salabi. Salabi itu artinya bil aks. Sebaliknya. Paham ya? Pengecualian. Paham ya? Peniadaan itu salab namanya. Paham ya? Nah, bisalbi, salbi itu dan artinya adalah an-nafyi. As-salbu an-nafyu. Paham ya? Jadi mereka kalau mensifati Allah Ta'ala sifatnya kayak gitu. Allah Ta'ala itu, nah barakallahu fiik, disifati dengan apa? Dengan la. Pakai la semuanya. Nah, ini kalau di dalam mensifati pakai penafian itu nggak benar. Karena biasanya ngejek ujung-ujungnya, walaupun dohirnya dia mensifati bagus. Coba perhatikan sekarang, kalau antum mensifati manusia, pemimpin, presiden lah. Paham ya? Raja itu bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, bukan tukang rongsokan, bukan tukang parkir, bukan sopir juga. Nah, benar nggak ini ucapan ini? Benar nggak aslinya? Benar, tapi mensifati dengan lafaz la itu adalah apa? Pengejekan, ngejek sebenarnya. Paham ya? Nah, cukup dia mengatakan pemimpin itu demikian dengan pujian. Karena kaidahnya apa kemarin kaidahnya? Kalau dalam menetapkan, yang dirinci itu bukan apa? Bukan menetapkan, tapi ketika meniadakan. Apa kaidahnya Abdurrahman? Abdullah. Perhatikan. Kaidahnya apa kaidahnya? Kalau meniadakan itu dirinci, tapi kalau menetapkan cukup diglobalkan. Atau apa ya? Kalau meniadakan diglobalkan, tapi kalau menetapkan dirinci. Naam, isbatun mufassal nafyun mujmal, kaidahnya. Isbatun mufassal nafyun mujmal. Dihafalkan ini ya. Naam, isbatun mufassal nafyun mujmal. Menetapkan dengan cara dirinci dan meniadakan dengan cara apa? Diglobalkan. Dalilnya mana? Laisa kamislihi. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Diglobalkan, enggak ada satupun. Tapi ketika menetapkan wa huwas sami'ul basir. Dirinci atau tidak? Dirinci. Wa huwas sami'ul basir. Dirinci kan? Nah, barakallahu fiik, itu kaidahnya. Nah, kalau orang-orang Jahmiyah lihat ini. Dan metode cara mereka di dalam sifat Allah bisalbi, yaitu binafyi dengan peniadaan. Ala wajhi tafsil. Sesuai dengan apa? Dalam bentuk apa? Tafsil dirinci. Fayaqulun la yasma' wa la yubsir, lihat. Wala kata Allah Ta'ala itu enggak mendengar, enggak melihat. Wala kata tidak pula demikian. Kalau Jahmiyah memang seperti itu modelnya. Enggak punya nama, enggak punya sifat itu loh. Menurut Jahmiyah. Summa yarji'una, perhatikan. Summa yarji'una wa yanfuna an-nafya. Kemudian mereka kembali dan meniadakan peniadaan. Sudah ditiadakan, ditiadakan lagi. Paham maksudnya? Sudah ditiadakan lagi, bikin orang kepala pusing gitu loh ya. Nah, aku lihat orang kepala pusing nanti.
Fayaqulun, mereka mengatakan wala laisa bi'alam wala laisa bisami. Wala huwa kharijul alam wala huwa dakhiluh. Artinya Allah Ta'ala itu tidak di alam semesta, tidak pula tidak mendengar. Allah Ta'ala itu tidak di dalam alam semesta, tidak pula di dalamnya. Maka tidak semuanya modelnya. Terus gimana maunya, apa maunya ini? Kita lihat nih. Wa hadhihi tariqatu mukhalifatun li tariqatis salaf. Metode ini, prinsip atau jalan seperti ini, cara seperti ini menyelisih metodenya para salaf. Ujung-ujungnya Allah Ta'ala itu ada enggak? Allah Ta'ala itu tidak dikatakan tidak ada dan juga tidak dikatakan ada. Pusing enggak kepala antum? Perhatikan. Allah Ta'ala ada enggak? Allah Ta'ala itu tidak dikatakan tidak ada dan juga tidak dikatakan ada. Paham nggak ini ucapan ini? Allah Ta'ala itu tidak dikatakan tidak ada dan juga tidak dikatakan ada itu loh. Bikin orang pusing kan? Ini Jahmiyah seperti ini modelnya. Karena mereka termakan apa? Pemikiran falasifah itu loh, filsafat. Jadi modelnya itu tidak ada dan juga tidak mengatakan tidak ada juga tidak mengatakan ada. Ya ujung-ujungnya nggak ada kita. Ujung-ujungnya nggak ada karena sesuatu itu pasti apa kemarin? Ada. Kalau nggak ada bukan sesuatu yang ada tidak harus dilihat, dan sesuatu yang terlihat bukan berarti enggak ada, dan sesuatu yang tidak terlihat juga bukan berarti enggak ada. Sesuatu yang ada yang bisa dilihat, ada pula yang tidak bisa dilihat. Paham ya? Tapi sesuatu bahasa Arabnya ya, atau mau kondisikan boleh. Asyai'u summiya syai'an li annahu mawjud. Tapi jangan diutak-utak ya, ini teman dipahami aja ya, dengan di kamar diurojaah terus kemudian pusing kepalanya jangan. Asyai'u summiya syai'an li annahu mawjud. Fa idza kana laysa mawjudan falaysa bisyai'. Dah itu sampai situ aja. Asyai'u summiya syai'an li annahu mawjud. Fa idza kana laysa mawjudan falaysa bisyai'. Artinya sesuatu itu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau seandainya nggak ada maka bukan sesuatu, dan itu sampai situ aja. Paham ya? Karena mereka bahas lagi sesuatu yang ada itu nggak harus nampak. Memang benar nggak harus nampak ya. Nah, ada juga mengatakan harus nampak, itu dibahas dalam ilmu kalam. Bisa dipahami ya? Nah, Jahmiyah ujung-ujungnya apa? Jahmiyah ujung-ujungnya Allah Ta'ala ada nggak? Nggak ada, itu kan gitu ujungnya. Tapi dengan lafaz yang lain yang orang bikin pusing dulu gitu loh. Allah Ta'ala ada atau tidak? Kita tidak mengatakan Allah Ta'ala itu tidak ada dan juga tidak mengatakan ada. Tidak ada dan juga tidak mengatakan ada. Paham ya? Ujung-ujungnya nggak ada gitu. Allahul musta'an. Itulah Jahmiyah. Allahul musta'an. Wa yu'attiluna Allah Ta'ala min asma'ihi wa sifatihi, dan mentaktil, meniadakan Allah Ta'ala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya merupakan apa? Nah, barakallahu fiik, itu kegiatan mereka mentaktil. Jadi menghilangkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu merupakan taktil. Paham ya? Taktil yang mereka lakukan seperti itu. Ila ghadzalik min zandaqatihim. Yang selain itu pula dari apa? Kezindikan mereka. Kesimpulannya barakallahu fiik, dihafalkan ya sebelum kita masuk pada pertemuan akan datang tentang Mu'tazilah. Jahmiyah kesimpulannya apa? Kesimpulannya meniadakan nama dan sifat dengan menggunakan apa? La walala. Istilahnya gitu, la walala. Allah Ta'ala itu tidak kita katakan tidak ada dan juga tidak katakan ada. Allah Ta'ala itu tidak dikatakan tidak di dalam alam semesta, tidak pula di dalam alam semesta. Modelnya gitu, modelnya. Ujung-ujung nggak ada, itu aja. Jahmiyah. Nah, Allah musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.